Oke. Nah, ini sekarang kita mau menggandengkan domain yang sudah kita buat ke, deploy Microsoft yang kemarin juga sudah kita buat. Jadi kalau kita login ke akun hasil deploy, maka tampilannya sama seperti seperti biasa, pembedaannya adalah di sini ada admin. Nah, untuk mencantolkan, nama domain yang kita punya, domain yang sudah kita beli, kita punya. Jadi saya di sini sudah memesan domain, eee, nah ini Pisikui My ID untuk saya cantolin ke domain ini yang kemarin. Nah, bisa klik admin. Kemudian, eee, di penyetelan kayaknya. Nah ini, apa namanya, penyiapan terpadu. Nah, ini kita tambahkanlah domain yang mau kita masukin domain yang mau kita hubungkan ke sini. Saya mau menghubungkan tadi domain ini, pisikui.my.id. Nah, ini ke sini. Nah, kemudian ini klik gunakan domain ini. Oke. Nah, dia minta tambahkan catatan txt, di web domain. Nah, ini kita lanjutkan dulu. Nah, inilah dia catatannya. Ini harus masuk Bapak Ibu, teman-teman, ke txt domain. Nah, makanya kita perlu si panel, si domain itu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu mendaftar domain, nanti tinggal dibuka akunnya itu, akun center domainnya. Ini misalnya saya buka. Saya mendaftar dari indotarget.net. Ini hanya 15.000 plus pajak 10% per tahun. Nah, ini aktif, saya klik Pisikui. Nah, kemudian, saya lihat produk detailnya. Nah ini, di, manage DNS. Jadi nanti pengaturan-pengaturan yang ini tadi, yang diminta, nah ini adanya di manajemen DNS atau manage DNS. Jadi untuk menghubungkan kita diminta untuk masuk dulu ke halaman pengaturan DNS. Nah ini, saya klik manage. Nah, ini, masih belum, ada sistem manajemen, DNS-nya. Nah, untuk beberapa tempat penyedia jasa biasanya mereka nyiapin si panel, nah itu, berbayar. Nah, di Indotarget ini dia nyiapin yang free. Nah, free. Nah, caranya diklik aja ini lagi. Nah, ini dia. Disinilah kira-kira, oh ini ternyata masih, masih merah, kita klik lagi. Sampai hilang. Nah, sudah hilang. Kalau sudah, nah, perintahnya tadi adalah masukkan catatan txt, namanya kosong, kemudian nilainya ini, kemudian TTL-nya ini. Nah, ini kita buat. Ini karena belum ada catatan sama sekali, nah kan, kita tambahkan catatan txt. Add new record. Kemudian ini kosong domain tadi, TTL-nya 3.600. Kemudian ini diganti txt. Nah, ini di sini ada pilihan berbagai macam settingan txt. Kemudian teks informasinya tadi yang diminta kita disuruh masukkan nilai txt ini maksudnya, si catatan informasinya tadi. Nah, ini di sini text information. Oke, save. Oke. Kita close dulu. Nah,
Nah, di sini sudah record catatan txt seperti yang diminta oleh si, siapa tadi? Microsoft tadi ya, admin Microsoft. Ini kita close dulu, ini kita refresh. Nah, ini biasanya tergantung kecepatan jaringan internet nih Bapak Ibu. Kita coba hubungkan. Nah, ini kita verifikasi. Kalau nanti dia membaca yang tadi kita update, maka langsung tahap berikutnya. Verifikasi. Nah, ini ditunggu Bapak Ibu. Nah, ternyata belum. Jadi nih, dia minta apa ini? Catatan server nama NS-nya adalah periksa catatan NS dan server nama utama. Ini memastikan server nama yang dihosting catatan domain valid dan terhubung ke internet server nama ini ini catatannya ini NS bla 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 bla. Kita coba ke sini. ns2 indotarget.net. Nah ini nama server di sini. Jadi dia mintanya NS-nya itu untuk domain Anda belum disiapkan dengan benar. Periksa catatan NS server nama utama di catatan ini untuk memastikan server nama yang menghosting catatan domain Anda valid dan terhubung ke internet. Server nama ini server namanya tuh tulisnya harus begini, ns2 indotarget.net, ns1 indotarget.net. Nah, catatan itu adanya di sini. Nah, ini nama server. Ini edit. Nah, ini mintanya ns indotarget.net. Ini ns indotarget.net. Nah, ini yang lain dihapus. Dia minta cuma 2, save. Oke, sudah kita ubah. Kita refresh dulu. Biar perubahannya biar langsung sinkron. Nah, ini seperti yang sudah diminta. Nah, kita coba lagi. Ini harus sabar Bapak Ibu nih, memang. Kita coba lagi. Jadi sebetulnya udah dipandu sama sistem step by step. Masukkan ini harus begini nilainya, harus ini yang tertulis gitu. Kita tinggal ngikutin sebetulnya. Nah, sudah bisa. Nah, kalau sudah bisa, maka saya sudah bisa menambahkan orang yang menambahkan pengguna dengan domain psikui.my.id. Misal saya tambahkan Lari. Nama penggunanya Lari. Nah, gini. Lari@psikui.my.id. Nah, ini. Kalau saya mau gunakan tambah lagi yang lain ya tinggal diisi sesuai kebutuhan. Nah, kirim kata sandi pengguna baru ke alamat email saya, misalnya ke alamat ini si Psikui si Jafran ini biar dibuka langsung dari admin. Ini saya klik pengguna lisensi. Nah, email alternatif kosongkan aja. Ini kita masuk. Oh, siapa nih? Ada yang masuk ya? Biasanya kalau kayak gitu suka ada yang masuk. Oh, enggak. Oke. Nah, ini sudah selesai, lanjutkan. Nah, kemudian nanti ada catatan tambahan di DNS. Sebetulnya sampai yang tadi cukup.
Tapi kalau mau sampai selesai, bersama catatan tambahan dan, full service lah istilahnya, semua layanan tercover, nah maka harus, ada juga rekaman ini, tadi baru TXT, sekarang rekaman MX dia mintanya MX. Nah, harus seperti ini. Nah, ini sama Bapak Ibu, kita bikin lagi di, akun domainnya tadi di sini. Di sini. Nah, ini, manage domain. Sorry, klik. Kalau muncul merah begini kita klik sampai hilang. Nah, ini sudah bisa kita manage. Add new, kita contek dulu. Tadi apa dia minta? MX, kita ganti dulu MX. Oke. Kemudian nama hostnya kosong nih kalau, akeong ya, ini kosong berarti biarkan kosong. Kemudian isinya atau nilainya adalah ini. Ini kita copy, kita pindahin ke nilainya itu berarti priority kayaknya. Tunggu, kita terus dulu deh. Bentar, di sini ada priority, ada priority 0. Berarti nilainya hostname. Ini, kemudian domain kosong, TTL 1 jam. 1 jam itu dalam second Bapak Ibu ya, 3.600 detik. Nah ini save. Close. Nah oke, sudah ada catatan tambahan MX seperti yang diminta. Nah cuma dia minta bukan cuma 1 Bapak Ibu. Kita cek lagi, dia minta juga CNAME. Nah ini juga sama. CNAME ini kita harus buat. CNAME ini kita buat dulu, add record. CNAME. Nah, nama hostnya auto discover. Paling aman di copy paste biar nggak ada yang salah ketik. Ini 3.600, tadi 1 jam nilainya. Kemudian alamat atau target atau nilainya adalah ini. Ini kita ganti. Nah, ini hostname. Oke, nah inilah dia nilai CNAME yang diminta pengaturannya. Kita save. Nah, maka sudah kita close dulu. Nah, maka sudah ada MX sama CNAME. Nah, kita cek lagi, masih ada lagi nggak dia minta? Oh, ternyata nih dia minta TXT lagi. TXT-nya harus ini. Nah, maka kita bikin lagi TXT. Jadi TXT yang awal ini dibiarkan, jangan diubah-ubah, kita tambahkan aja. Tambahkan baru TXT. Nah, ini dia minta namanya kosong, nilainya adalah ini. Namanya kosong. Ini 1 jam, tadi 1 jam 3.600. Nilainya ini. Kita save. Oke. Close. Nah, sudah ada TXT yang baru yang diminta. V sama dengan SPF1 bla 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 ini. Kemudian MX sudah ada, CNAME sudah ada. Kita intip lagi. Nah, oke, ternyata dia hanya minta 3 itu. Nah, kalau sudah, lanjutkan. Cuma untuk memastikan di sini saya refresh dulu. Ini biar sinkronnya lebih cepat. Mudah-mudahan sudah tersinkron Bapak Ibu ya. Kalau belum bisa juga ya ditunggu. Memang terkadang butuh waktu. Bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa 2 hari, bisa sehari. Biasanya sih kalau sinkronnya cepat dia cepat juga. Kita lanjutkan. Ini klik lanjutkan. Kalau sudah mudah-mudahan bisa langsung. Jadi dia akan memanggil DNS DNS yang kita atur tadi. Udah bener nih belum catatan. Nah, gini. Ternyata dia masih belum menemukan versinya dia itu masih ini nih. Nah, nih. Masih belum menemukan yang diharapkan. Nah, aktualnya Bapak Ibu, yang aktual ini maksudnya yang Microsoft temukan di catatan DNS kita itu aktualnya masih nama host kosong, ini kosong, ini kosong, ini kosong. Artinya ini belum terrecord. Nah, padahal di sini udah kita masukin Bapak Ibu ya.
Nah, ini udah kita masukin, tapi ternyata belum ke-record. Nah, itulah kita refresh dulu. Jadi memang butuh waktu. Kalau di atas ini ada keterangan, biasanya di mana ya? Oh, enggak ya. Kayaknya ada keterangan butuh, harap bersabar butuh sekian jam gitu. Biasanya ada tulisan kayak gitu. Kita coba lagi. Kita refresh lagi. Coba lagi. Jadi kira-kira seperti inilah Bapak Ibu kerjaan orang-orang IT di sekolah. Kalau untuk ngatur domain. Nah, ini kita proses, kita klik lagi. Ternyata masih sama. Harus sabar nih Bapak Ibu ya. Sebentar, kita cek lagi. Siapa tahu ada yang belum. Aktualnya masih kosong nih ya, masih kosong berarti bukan salah, tapi dari sistem di sini belum terupdate. Jadi kita sebentar nih, saya bukanya betul nggak sih? Oh ya betul. Pisikui, oke. Oke, ini kita coba lagi, lanjutkan. Ternyata masih belum kebaca. Wah, ini masalahnya apa ya? Nah, ini Bapak Ibu, nanti harusnya kalau udah terbaca, lanjutkan, udah selesai. Ini terakhir seperti ini. Apa kira-kira salahnya nih ya? Sebentar. Oh, ini. Ini Pisikui. Ini berubah lagi Bapak Ibu. Tadi ini apa ya? Kita kembali dulu. Kembali. Gunakan domain. Udah ke sini tapi. Oke. Ini nggak perlu. Kita oke. Exchange ini refresh lagi, coba kita cek, lanjutkan. Mudah-mudahan bisa. Nah, sudah bisa Bapak Ibu, sudah selesai. Ini lanjutkan. Nah, maka sudah selesai. Jadi akan ada email notifikasi tadi pengguna atas nama Lari. Nah, ini mana ya? Nah, ini Lari. Nah, maka saya sudah punya email baru dengan domain Pisikui My ID. Lari@Pisikui My ID, ini kata sandi sementara harus diganti nanti. Nah, ini bisa untuk login ke akun yang portal. Saya buka. Melalui portal Office seperti akun Guru Inovatif. Tapi dengan nama komunitas kita. Atau dengan nama sekolah kita. Nah, ini apa tadi? Lari My ID, masuk sini, next, kemudian masukkan password, next. Ditunggu hingga prosesnya selesai. Agak lama ternyata ya.
mungkin karena baru pertama kali. Jadi Bapak Ibu yang mau menggandengkan domain sekolahnya, nah kira-kira caranya seperti tadi. Jadi harus bisa atau harus punya akun, di mana, akun itu bisa me-manage DNS-nya. Itu adanya biasanya bisa tanya ke orang, pengelola IT di sekolah, siapa nih yang pegang akun DNS-nya atau cPanel-nya. Nah, untuk me-record tadi catatan-catatan DNS yang diminta. Ternyata lama ya. Kita don't save. Nah ini, dia minta update. Sorry. Nah, sign in. Oops. Nggak mau. Ini password yang lama. Sign in. Nah, maka kita sudah punya akun komunitas kita yang siap kita ajak kawan-kawan kita, dengan akun yang kita punya atau siswa-siswa kita dengan komunitas yang, domain komunitas yang kita punya. Kira-kira seperti itu teman-teman.